Oke, selamat sore teman-teman cuan semua. Gimana nih? Masih hari Selasa, masih pada semangat nggak? Jadi selamat datang teman-teman di Cuan Talks yang hari ini mungkin spesial dan sedikit berbeda, dimana kita bakal ngobrol-ngobrolnya ini sore hari gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelum macet nih gitu kan, sebelum habis ini menghadapi macet kantor gitu kan, nah mungkin bisa join dulu bareng kita karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu kan bareng salah satu exchange kripto, mungkin salah satu. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol mungkin agak beda sedikit. Seperti biasa tuh kita bakal bahas tentang Bitcoin atau salah satu aset kripto yang ada gitu kan di judulnya. Kalian bisa cek di judulnya itu 2024 halving Bitcoin to the moon gitu kan. Nah, jadi kayak buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar atau baru dengar atau udah paham nih gitu kan. Jadi 2024 itu sebenarnya nggak cuma rame sama pilpres teman-teman gitu kan. Tenang aja, kita tuh lagi baca berita banyak pilpres. Gak cuma pilpres tapi ada juga agenda atau momen yang disebut dengan Bitcoin halving gitu kan, dimana ini adalah salah satu momen yang biasanya ditunggu para crypto enthusiast atau crypto investor. Dan hari ini bakal kita obrolin bareng langsung bareng Mas Theo dari Thrift Indonesia. Nah, mungkin bakal aku langsung invite juga aja. Di sini ada Mas Theo dari Thrift, kita bakal invite. Oke, kita udah invite, nah sambil nunggu. Oh, oke, udah join. Halo Mas Theo. Halo, halo, halo Mas Rian. Halo Suara Mas saya terdengar? Theo. Terdengar, terdengar. Oke. Oke, apa kabar Mas Theo? Sehat? Kabar baik. Gimana Mas Rian? Kabar baik juga kan? Kabar baik dong. Jadi Mas Theo nih, berarti masih di Surabaya, di Surabaya terus kan Mas ya berarti Betul, ya? ya. Di Kita domisili di Surabaya. Surabaya untuk marketing dan beberapa tim Oh, IT-nya ya. berarti ini lagi di kantor nih, kantor Thrift nih. Ya, hari ini lagi di Ah, kantor. Memang oke. khusus buat kita live hari ini. Luar Kita sediakan waktu biasa. untuk ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Benar-benar. Jadi teman-teman sekarang kita lagi bareng Mas Theo gitu kan dari BD Thrift yang hari ini bakal kita obrolin tentang Bitcoin halving dan juga mungkin ngobrol tentang thrift juga. Nah, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol juga bareng Mas Theo, tapi sebelum lanjut mungkin nggak kenal maka sayang gitu kan. Mungkin Mas Theo boleh kenalin dulu kali ya sekarang kesibukannya apa, sebagai apa di Thrift, dan mungkin ada info terbarunya dari Thrift sekarang ini. Silakan Mas Oke, Theo. oke. Thank you buat waktunya Mas Rian. Oke. Mungkin kenalan dulu ya. Oke. Uh, aku namanya ya Theophilus Yusanto. Teman-teman bisa panggil Theo, Mas Theo aja karena masih muda juga gitu. Aku di Thrift di bagian business develop. Jadi membantu pengembangan bisnisnya Thrift sendiri gitu ya. Ya secara umum menjadi marketingnya juga untuk nanti bikin campaign dan lain-lain juga, kolaborasi with brand gitu-gitu juga. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dikolaborasikan. Contohnya hari ini trip bersama join Cuan ini itu juga salah satu kolaborasi yang mungkin menjadi bagian saya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa info menarik sih sebenarnya terkait dunia kripto di Indonesia. Ini bocoran sedikit saja untuk teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin takut nih, oh kripto apa sih segala macam gitu, nggak diakui nih di Indonesia segala macam. Nah, uh, info terbaru Indonesia sudah memberikan kepastian bahwa sudah diketok palu ya, sudah diresmikan bahwa di Indonesia sudah ada bursa kripto. Ini sekedar info aja, dan Thrift sudah mendaftar menjadi bagiannya gitu. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di Thrift, nggak usah ragu lagi karena kita juga diawasi oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu Mas Rian info terbarunya. Oke, luar biasa Mas Theo. Jadi ini juga FYI buat teman-teman ya. Mungkin karena kan di Cuans juga mungkin banyak di sini nggak cuma investor kripto kan, mungkin ada saham, ada Yeah. reksadana atau yang lain. Nah, Mm-hmm. kripto ini mungkin per bulan ini lah ya Mas, baru dilegalin tuh ya. Ada namanya CFX kalau nggak salah ya. CFX ini adalah bursa kripto yang bahkan katanya pertama di dunia nih, ada negara yang akhirnya ngebangun bursa sendiri, dan Thrift ternyata Gujusnya udah bergabung di dalam bagian dari bursa kripto itu sendiri. Nah, semoga dengan bergabungnya ini juga gitu kan, jadi Bapepti ada, bursa ada, makin
legit dan makin secure lah buat teman-teman Ya. tuh bisa berinvestasi di kripto kayak gitu. Nah mungkin buat teman-teman juga yang belum pernah nyoba thrift atau baru mau nyoba, bisa download dan langsung registrasi juga, bisa load aplikasi Cuan. Kalau teman-teman udah punya aplikasi Cuan, bisa cek di sliders kita, di banner ada Yap. thrift di sana, atau lewat link yang ada di pin itu, ada bit.ly Cuan Thrift. Nah, nanti bakal direct teman-teman bisa registrasi thrift lewat link tersebut kalau teman-teman belum punya akun kayak gitu. Iya. Nah, Betul. mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol selama mungkin sekitar 30 atau sampai 40 menit ke depan bareng Mas Theo gitu kan, sampai sampai lama jam 5 lah teman-teman ya. Yang kita bakal ngomongin tentang Bitcoin gitu kan. Nah, jadi kita kan dengan topik hari ini adalah tentang halving ini Mas. Itu kan mungkin pertanyaan pertama aku juga mau nanya ke Mas Theo, kali coba nama Mas Theo, apa sih sebenarnya halving dalam Bitcoin gitu kan. Nah, di sini kan mungkin teman-teman banyak yang baru dengar atau belum paham gitu kan, dan kenapa sih ini penting buat kita para investor dari kripto kayak gitu. Oke. Mungkin langsung saya jawab aja ya Mas Rian ya. Teman-teman yang ada di sini, mungkin yang nonton ini, mungkin saya akan mencoba menjawab semudah mungkin dipahami ya, karena takutnya nanti kalau bahasanya terlalu rumit nanti tetap nggak paham. Jadi saya mencoba untuk membuat bahasa yang mudah dipahami saja. Jadi kalau Mas Rian ini tidak usah diragukan lagi, kalau Mas Rian udah paham pasti. Kalau teman-teman di sini kan mungkin ada yang masih baru mau mencoba, karena ya kita tahu bahwa yang ada di Cuan ini nggak cuma kripto kan, di situ ada saham dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Oke, membahas tentang halving Bitcoin. Jadi konteks Bitcoin ini, halving dalam Bitcoin ini sebetulnya kalau kita tahu ya, Bitcoin itu kan kita sebut sebagai blockchain juga. Di sana kan terdiri dari jutaan blok ya, di dalam blockchain itu ada blok-blok yang orang awam bilangnya blok-blok yang ditambang atau di mining gitu ya, ada penambangan Bitcoin dan lain-lain. Nah, jadi halving Bitcoin itu bahasanya dari blok-blok itu biasanya ditambang penambangan sekitar 210.000 blok yang ditambang, itu nanti akan ada pengurangan setengahnya. Jadi setiap kali ada penambangan sejumlah ini itu akan dibagi dua begitu. Jadi semakin ke sini semakin habis. Jadi kalau kita bilang kan untuk Bitcoin itu 21 juta aja ya koinnya, dalam artian kapasitasnya yang diberikan, yang disebarluaskan di dunia ini ada cuman segitu saja, tetapi yang memburu kan jutaan orang juga. Nah, di situ juga ketika orang memburu itu ada yang, kalau kita secara bahasanya simpelnya, kalau kita membeli Bitcoin di platform exchange itu kan sudah tersedia ya. Nah, dalam hal ini lebih ke miningnya, atau orang-orang yang suka nambang pakai komputer-komputer yang banyak gitu, di mining, diambilin menggunakan sistem tertentu, ada yang pakai VGA segala macam, itu terlalu teknis ya untuk dibicarakan. Jadi intinya Bitcoin itu bisa ditambang. Setiap penambangan 210.000 blok itu akan dipotong lagi hasil dari hasil dari penambangannya itu. Semakin ke sini semakin kecil yang didapatkan oleh para miner atau teman-teman yang memining atau yang menambang koin ini. Nah, bahasa simpelnya seperti itu. Walaupun tadi agak belibet ya saya menyampaikannya, tetapi semoga dipahami. Jadi Bitcoin itu jumlahnya terbatas dan bisa di-mining atau ditambang. Dan dari penambangan itu semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Berkurangnya separuh sampai nanti Bitcoin itu habis. Seperti itu kurang lebih. Itu namanya halving dalam konteks Bitcoin. Mungkin ada yang kurang paham boleh ditanyakan, atau Mas Rian mungkin bisa membantu menanyakan teman-teman ke saya, atau mungkin bisa membantu mengklarifikasi. It's okay. Ya, benar-benar. Jadi buat teman-teman juga di sini kita konsepnya juga discuss ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanya bisa langsung di kolom komentar, atau di bawah itu ada kolom Q&A, question, di sebelah tanda pesawat. Nanti teman bisa langsung submit juga
makanya di sana gitu kan. Nah, jadi mungkin secara simpel berarti kalau kita ngomongin tentang Bitcoin atau halving ini dan kenapa bisa dikatakan rame orang tunggu-tunggu karena secara nggak langsung sebenarnya ini ada pengurangan ya atau bisa nggak sih kita katakan dengan ada halving ini sebenarnya Bitcoin semakin langka gitu mas berarti betul nggak ya Iya, gitu kalau kita betul. bisa seperti itu kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ngomongin supply demand gitu kan kita tahu lah kalau bisa bawa ekonomi kan ibaratnya semakin sedikit supply gitu kan maka Supply. harga semakin naik gitu kan. Jadi Betul. ibaratnya Ya. ini salah satu yang terjadi di Bitcoin dan memang sudah sistemnya seperti itu mas ya. Jadi kayak udah diprogram seperti itu dalam 4 tahunan kok 4-5 tahunan itu bakal terjadi halving di mana yang berikutnya ada di 2024 ini. Nah, ngomongin tentang halving teman-teman gitu kan. Kita juga mau nanya nih mungkin ke Mas Theo gitu kan. Kan Ya. banyak ya kalau teman-teman cek ya misalnya di Google nih halving Bitcoin itu pasti banyak yang membahas artikel atau berita seputar harga gitu. Banyak yang bilang kayak oh atau seperti judul kita gitu kan halving 2024 to the moon gitu apakah Bitcoin to the moon gitu kan. Nah jadi yang mau tanya adalah apa yang bisa kita pelajari tentang perubahan harga Bitcoin di menjelang halving ini nih Mas? Apa ada tren historis yang bisa jadi apa bahasa sinyal kita kayak pokoknya kalau halving itu pasti naik atau kayak gimana kalau menurut Mas Theo sendiri? Oke. Mungkin ini disclaimer opini saya ya terkait Hmm. halving Bitcoin. Jadi kalau halving Bitcoin ini kan memang kurang lebih terjadinya 4 tahun sekali. Nah, dari 4 tahun sekali secara historis yang sudah ada begitu, kita juga bisa melihat secara technical analisis juga di market kan begitu ya. Itu ada kemungkinan pengulangan setiap 4 tahun itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu biasanya nggak tepat 4 tahun langsung itu enggak. Jadi yang perlu dipelajari teman-teman itu juga harus intinya memberikan waktunya untuk mempelajari, artinya untuk menambahkan pengetahuan, nggak hanya oh 2024 Bitcoin halving pasti naik, nggak begitu juga. Tetapi itu bisa menjadikan indikator. Jadi dari historinya kita bisa jadikan indikator. Tetapi indikator ini tidak mutlak ya teman-teman ya. Tergantung news juga tetap. Karena ya kembali lagi ya, yang memegang Bitcoin ini nggak cuma orang-orang tertentu, tapi juga keseluruhan orang global gitu loh. Jadi maksudnya penggeraknya itu juga nggak cuma pemegang aset, tetapi juga berita-berita yang mempengaruhi itu begitu. Jadi tetap indikator ya pasti ya secara historinya begitu. Setiap 4 tahun sekali pasti ada. Mungkin lebih 1 tahun misalkan contoh gitu. Misalkan harusnya 2020 ini sudah ada kenaikan ternyata meledaknya di 2021 kan begitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memberikan tolok ukur pasti di 2024 pasti meledak enggak. Tetapi kita punya optimisme ya dalam artian di sini bakal Bitcoin bakal bullish itu it's okay, nggak masalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari historisnya itu menandakan indikator. Indikator perlu diperkuat dengan hal-hal lain, technical analysis, literasi yang banyak untuk kita pelajari dan berita-berita. Kurang lebih seperti itu, Mas ya. Oke. Jadi memang ibaratnya juga secara historis ada kemungkinan gitu kan. Ya, nah, karena kalau tadi kata Mas Tuy juga pasti bakal berpengaruh dari berita, news dan sebagainya gitu kan. Dan juga menarik untuk kita ketahui juga teman-teman. Nah, ngomongin tadi tentang pengaruh lah ya gitu kan. Nah, kalau dari Mas Theo sendiri nih gitu kan. Menurut Mas Theo nih kayak ibaratnya ada perbedaan nggak sih? Mungkin kan ibaratnya Bitcoin ini bakal halving 4 atau 5 tahun sekali gitu kan. Berarti sebelumnya itu 2019-19 lah gitu. Mungkin iya secara historis kalau kita cek naik gitu kan. Tapi kayak kalau menurut Surpa Mas Theo ada perbedaan nggak sih dari halving sebelumnya sama sekarang? Apakah misalnya oh kalau yang sekarang misalnya kalau di Indonesia lebih bagus nih regulasinya dibanding 5 tahun lalu gitu kan? Atau kalau menurut Mas Theo ada nggak perbedaannya dibanding yang sebelumnya gitu? Oke. Kalau opini saya, pastinya ada perbedaan. Kenapa saya bilang ada? Ketika Bitcoin muncul di awal-awal, orang itu skeptis ya, kayak apa sih ini? Gitu. Ketika dia naik, baru ikut. Sedikit nih yang ikut. Kemudian 4 tahun
kemudian Bitcoin halving lagi, semakin banyak nih yang ikut, semakin ke sini otomatis ada perbedaannya. Kenapa? Generasi yang memenuhi saat ini, generasi yang milenial, Gen Z, itu nggak takut tentang tantangan hal-hal yang berupa kayak gini ya. Maksudnya kayak hal-hal yang berspekulasi tinggi itu mereka nggak takut. Beda dengan baby boomers. Jadi orang-orang yang dulu yang takut itu kan sekarang sudah mulai menua, diisi dengan generasi muda. Nah, hal-hal itu berpengaruh sekali akan kelangsungan apa istilahnya market kripto gitu. Karena antusiasnya mereka berbeda dengan generasi-generasi sebelum kita. Nah, itu kan terjadi 10 tahun lalu misalkan saat yang lalu orang-orang usia 40 nggak berani nih masuk Bitcoin. Nah, sekarang udah 50 ya tetap nggak berani. Tapi yang masih muda-muda, yang dulu masih SMP, SMA, sekarang udah kuliah, udah bekerja, mereka mindsetnya sudah berbeda nih. Artinya pasti ada perbedaan antara supply dan demand tadi, supply and demand tadi pasti akan ada perbedaan. Di mana ditambah jumlah dari Bitcoin sendiri menurun begitu ya. Jadi kalau saya memberikan analisa bahwa analisa secara personal saya ini bahwa ada perbedaan dari halving sebelumnya, dari antusias, dari demand-nya nantinya kayak gitu. Jadi demand-nya bakalan besar nih karena ya saat ini dulu nggak ada aplikasi kayak Cuan memberikan informasi ini aplikasi buat beli kripto, dan dari Trip sendiri ini aplikasi untuk jual beli kripto. Dulu kan nggak semudah sekarang dulu. Sekarang lebih mudah, demand-nya lebih besar lagi. Jadi kalau dari opini saya, apakah ada perbedaan antara halving sebelumnya? Pasti ada perbedaan ke arah demand-nya nanti. Itu sih kalau dari saya ya Mas Dian ya. Kalau dari Mas Dian kira-kira seperti apa nih? Ada pasti juga. Benar-benar. benar. Ya, karena kalau kita ngomongin perbedaan memang sangat sepakat lah ya dengan apa yang dibilang Mas Theo tadi, apalagi kalau teman-teman udah at least tahu Bitcoin, tahu kripto itu dari 2019. Sebenarnya perbedaan pertama tadi sempat disinggung sama Mas Theo gitu kan. Jual belinya atau kita mau ngebeli Bitcoin udah lebih gampang dibanding 5 tahun lalu mungkin kan. Sekarang ada thrift gitu kan. Mungkin teman-teman juga, aku mau nge-recall lagi kalau teman-teman yang belum pernah atau mau nyoba gitu kan, investasi di kripto ada apa aja, teman-teman bisa klik link yang ada di pin komen itu di bit.ly cuan trip untuk gabung dan investasi Bitcoin dari sekarang gitu kan. Tapi memang perbedaan jauh gitu kan. Kalau kita ngomongin tadi ya bursa udah ada, crypto exchange pun ya di Indonesia udah makin banyak gitu kan. Trip juga salah satunya udah mungkin dari 5 tahun juga udah ada gitu kan. Sekarang makin lengkap gitu kan. Yang mungkin dulu cuma bisa jual beli, sekarang kalau saya di Trip juga ada gift card, ada apa. Jadi banyak banget hal yang bisa dieksplor gitu kan. Dan yang pasti kalau kita ngomongin perbedaan teman-teman ya, sekarang ibaratnya saya sangat sepakat dengan apa yang dibilang oleh Mas tentang kemudahan sih ya. Karena kalau kita ngomongin pengaruh harga gitu kan, ibaratnya kan ya semakin mudah suatu aset atau instrumen dibeli, semakin tinggi juga transaksinya bahasa ibaratnya gitu kan. Orang-orang juga bakal makin banyak menggunakan gitu kan. Apalagi anak-anak muda sekarang kayak Mas Theo dibilang gitu kan, cenderung ikutan gitu. Kalau baby boomers mungkin tetap udah nggak open, tapi kalau anak muda sekarang udah mulai banyak yang tertarik nih ikut-ikutan investasi dari itu kripto, reksadana dan lain-lainnya gitu kan. Jadi yang pasti seharusnya bakal lebih bagus secara ekosistem udah bagus, market udah bagus. Nah, tinggal tunggu halving aja nih bahasanya gitu kan. Apakah bagus atau tidak hasilnya nanti. Gitu, teman-teman. Nah, karena kalau kita ngomongin juga teman-teman ya tadi tentang pengaruh harga Bitcoin terhadap halving dan sebagainya gitu kan, kita juga tahu kalau kita recall sedikit 2 bulan belakang lah ya, kita tahu banyak institusional yang udah mulai masuk ke kripto, bahkan nggak cuma kripto, mungkin ke blockchain-nya atau mengadopsi Bitcoin dan sebagainya. Mungkin tahun lalu tuh ramainya El Salvador gitu kan. El Salvador satu negara yang nerima Bitcoin sebagai payment. Nah, tapi memang namanya kenegaraan kan agak
kompleks ya teman-teman kan. Mungkin beberapa satu baru Afrika Tengah, tapi belum banyak negara yang lanjut mengadopsi. Tapi sekarang nih 3 bulan belakang Q2 ini mungkin ramainya adalah institusional. Institusional artinya pertama contoh BlackRock gitu kan. Lalu ada Fidelity. Itu beberapa lembaga atau company besar lah ya yang di bidang keuangan gitu yang mulai mengajukan bahasanya semacam license atau izin untuk ETF misalnya dan lain-lain. Jadi kayak HSBC juga kalau nggak salah udah termasuk juga mulai ngadopsi ini. Jadi secara institusional udah mulai banyak nih company besar yang mau masuk ke kripto, bahkan menggunakan kripto sebagai bukan alat tukar lah ya, sebagai salah satu backbone di finance mereka gitu kan. Nah yang mau aku tanya ke Mas Leo adalah hal seperti ini kayak BlackRock masuk ke kripto, Fidelity masuk ke kripto gitu kan. Menurut Mas Leo bakal ada peran nggak sih mereka ini dengan mereka industri besar ini masuk ke kripto untuk menaikkan atau ibaratnya mempengaruhi harga dari aset kripto atau Bitcoin itu sendiri? Oke. Kalau kita membahas tentang BlackRock, saya juga tertarik sebenarnya sama BlackRock waktu itu pas dia lagi kok tahu-tahu mau nih gitu loh, nih masuk ke kripto. Padahal dulunya dia kan paling anti banget Mas ya. Paling anti gitu loh. Nah, kalau dari bahasa itu, jadi kalau kita bilang orang yang nggak mau jadi mau, artinya ada point of view dari sudut pandang mereka yang berubah gitu ya. Jadi mungkin BlackRock waktu dulu menganggap Bitcoin ini sebagai scam atau apapun lah itu ya. Tetapi semakin ke sini kok masyarakat semakin percaya dan Bitcoin sendiri nggak bisa ditumbangkan semudah itu. Dan mereka mulai mempelajari nih. Dulunya yakin saya nggak akan ada pelajaran atau istilahnya tidak mau mempelajari apa itu Bitcoin itu kayaknya. Tim-tim seperti itu. Tetapi ketika ada trust yang luar biasa dari masyarakat seluruh dunia dalam hal ini global ya pasti ya, karena BlackRock sendiri kan tingkatnya juga bukan tingkat nasional tertentu, tapi udah ranahnya udah global sampai dia mau mengakuisisi, mau masuk ke kripto. Nah itu ada something. Aku rasa di situ dia juga sudah mulai mempertimbangkan security-nya, mempertimbangkan aset kripto ini nantinya seperti apa gitu. Dan kalau secara personal opini saya di sini ya, nah teman-teman ya, kalau BlackRock udah masuk ke sana, berarti dia udah tahu resikonya. Kalau udah perusahaan besar udah tahu resikonya dan dia tetap berani, artinya ada opportunity di suatu saat gitu loh. Ada opportunity di masa depan Bitcoin itu. Nah, ada nggak ngaruhnya begitu? Otomatis ada, cuma mungkin seberapa besar dampak atau pengaruh itu, nah itu yang mungkin dari kitanya sendiri mungkin belum merasakan atau mungkin masih dalam artian belum terbukti apa sih efeknya. Kemarin sih sempat ya kalau dilihat market waktu dia mengumumkan bahwa mau mengakuisisi itu, bukan mengakuisisi maksudnya masuk ke dunia cryptocurrency Bitcoin kayak gitu, ada pergerakan harga positif. Kalau kita ingat waktu dia menyampaikan itu secara resmi ya, itu ada kenaikan walaupun nggak signifikan. Artinya ada pergerakan di sana, pergerakan trust-nya masyarakat dunia ini itu semakin meningkat. Kalau kita membahas tentang trust itu kalau bahasa umumnya sih trust itu bisa kita punya ketika ini membahas tentang umumnya aja, misalkan di Indonesia nih pemerintah mulai istilahnya kayak mengakui, kemudian memberikan regulasi, itu kan sebenarnya membuat kita masyarakat itu trust begitu. Nah begitu juga BlackRock ketika dia masuk ke cryptocurrency ini, trust masyarakat yang mungkin trust ke BlackRock bahwa mengakui bahwa BlackRock ini company yang sangat besar mau masuk, artinya trust mereka itu juga akan ikut begitu. Jadi kalau aku bilang sih adanya akuisisi atau masuknya perusahaan-perusahaan atau company-company yang besar, company-company finansial, company-company yang berhubungan dengan teknologi mungkin atau mungkin dengan hal-hal yang sifatnya
apa ya istilahnya hal-hal baru yang terjadi di dunia digital saat ini, mereka udah masuk juga ke Bitcoin dan kripto yang lain. Artinya itu pasti ada pengaruh di masa depan. Kurang lebih seperti itu, Mas Rian. Oke, benar-benar. Jadi ibaratnya kalau ditanya apakah ada pengaruh atau enggak, tentu akan berpengaruh ya. Tadi sempat Mas Teo bilang ketika BlackRock sempat ngajuin ETF dan sebagainya, Fidelity dan lainnya itu ada, ya berarti kalau kita ada perbedaan sedikit lah ya dari market yang bikin positif. Dan juga kalau kita perhatikan ini kan company-company besar ya, company yang dalam artian nggak mungkin tiba-tiba aja masuk tanpa suatu alasan. Kalau kata Mas Teo pasti ada satu pertimbangan yang bahkan kalau teman-teman dulu banyak konten-konten kayak gitu yang kayak BlackRock tuh dulu 2018-17 tuh anti tuh kayak Bitcoin scam, fraud dan sebagainya. Tapi kok sekarang jadi masuk ke industri ini, berarti kan ada satu alasan yang membuat mereka akhirnya trust gitu kan, bahwasannya mungkin ya Bitcoin dan crypto ini salah satu instrumen yang menjanjikan di masa mendatang gitu kan, yang termasuk tinggal nunggu Indonesia aja nih gitu kan. Indonesia kan udah mulai aware nih regulasinya, dan kalau kita lihat sih memang banyakan di Indonesia nih masih menunggu wait and see lah ya, karena kan kita tahu regulasi juga baru mateng gitu kan, ibaratnya baru ada bursa, udah mulai legit industrinya, barulah mungkin nanti banyak company-company di Indonesia mungkin menyusul juga masuk seperti BlackRock, Fidelity dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin juga buat teman-teman, aku juga mau ingetin lagi kalau ada yang mau bertanya ya gitu kan, mungkin kita udah 16.30 sambil open juga buat pertanyaan ke teman-teman. Tadi ada yang komen juga ya katanya ETH tuh 10.000 katanya, oke, $10.000 gitu kan ya, let's see gitu kan. Kita bisa lihat Ethereum juga gitu kan, banyak aset-aset lain yang cenderung naik gitu kan di selama tahun ini. Bahkan kalau nggak salah Bitcoin itu kalau teman-teman beli di Januari 2023 itu almost udah hampir 50%-an lah gitu kan, 15.000 kalau salah kan, sekarang udah 29, hampir lebih dari setengahnya gitu kan. Nah, jadi itu cukup menarik teman-teman. Nah, tapi kembali lagi kalau kita ngomongin tentang Bitcoin atau aset kripto yang lain, kita juga harus sadar bahwa ini kan salah satu aset yang lebih volatile ya, dibanding instrumen lain gitu kan. Kalau kita ngomongin kripto kan nggak ada ARA, nggak ada ARB kan ya. Tapi kalau di saham kan ada ARA, ada ARB gitu kan. Enak tuh, ada batasnya. Tapi kalau kripto kan enaknya mungkin ya kalau to the moon ya naik terus nggak ada batasnya. Tapi kalau turun pun ya nggak ada batas juga gitu kan. Nah, mungkin mau minta pendapatnya dari sudut pandang Mas Teo nih gitu, selaku BD dari Thrift juga, Wrong Exchange juga, gimana sih Mas Teo ini berarti menyarankan teman-teman investor nih di sini gitu kan, atau trader untuk mengelola ekspektasi mereka terhadap perubahan harga Bitcoin entah sebelum atau setelah halving nanti gitu. Oke, jadi kalau misalkan membahas tentang volatile ya, sempat aku membaca artikel dari Koinvestasi kemarin. Bener juga, kebenaran aja pas baca, terus ini ditanyakan ya. Jadi itu sebenarnya volatile pasti terjadi di market kripto secara umum dan keseluruhan ya. Kembali lagi kalau Bitcoin memang kita sudah sepakati dan kita sudah yakin bahwa Bitcoin itu induknya. Misalkan naik turunnya Bitcoin kita sudah tahu lah kayak gimana. Yang paling parah kan yang kripto baru ya gitu ya, masih baru muncul atau masih pelaku-pelaku proyek-proyek baru lah, itulah. Itu sangat-sangat berisiko. Kalau teman-teman coba-coba ya, coba-coba dikit aja boleh lah. Tapi jangan sampai dengan nominal yang gede kayak gitu ya, karena volatilitasnya tinggi. Tapi ada yang menarik nih, kemarin aku membaca di berita di Koinvestasi, Bitcoin semakin kebal dengan volatilitasnya terhadap ekonomi makro AS. Jadi sebenarnya ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi artinya bukan berarti tidak volatile ya, dalam artian ini tetap masih naik turunnya kita tidak bisa terprediksi, tetapi ada pembahasan kemarin aku membaca ada semakin kuat dengan perubahan ekonomi yang terjadi di Amerika, walaupun sebenarnya itu konteksnya tertentu dibandingkan dengan apa begitu. Tetapi dalam hal ini
ada sisi positifnya begitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman para investor melihat volatilitas dari Bitcoin ini sangat tinggi ya, dalam artian ya naik turunnya, kita pun juga selain kita harus membaca histori sama technical analysis, sekalipun kita yakin bahwa ke depan Bitcoin ini bakalan naik, tetap namanya volatile ini akan naik dan turun yang tidak pernah terduga di Bitcoin ya. Ya kalau saham kan kita ada batas atas, batas bawah ya. Kalau dalam sehari kan tidak mungkin melebihi itu. Kalau di kripto nggak bisa begitu. Jadi kita harus tetap hati-hati. Tetap namanya investasi. Kalau saran dari saya secara pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga akan sepakat ya, saran ini kita harus nambah ilmu kita. Kita harus investasi ke leher ke atas. Nah, kalau misalkan kita investasi ke leher ke atas, kita itu pikiran tenang, nggak gampang emosi ya, dalam artian mengambil keputusan. Walaupun market volatile yang luar biasa, tetap tenang karena kita yakin, karena ilmunya udah ada di sini. Oh, gini perhitungannya gini itu udah ada. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan tren, yakin, hanya sekedar yakin dan tidak membaca berita, tidak memenuhi diri kita dengan banyak literasi, udahlah kita turun 35% udah stres kok, yakin deh. Tetapi bagi mereka yang sudah punya ilmunya, 35% itu malah potensinya mereka untuk nambah gitu loh, kayak malah ngisi lagi, ini kesempatan, isi gitu. Kalau kita yang nggak punya mental itu, ilmu yang dari leher ke atas ini nggak ada, itu stres, kita pasti cut loss, pasti. Dan nggak mau main lagi dan menganggap market itu scam lagi, itu pasti gitu. Jadi karena volatilitas yang tinggi ini, harapan saya ya secara umum global aja ya, sebagai aku juga sebagai crypto enthusiast juga, kerja di dunia cryptocurrency juga. Kalau kita bilang nggak currency ya, sekali lagi sorry ya, kita nggak bilang currency di Indonesia, kita aset digital. Itu ya menyarankan seperti itu tadi, tingkatkan pengetahuan kita dari leher ke atas aja dulu, kemudian baru masuk karena volatilitasnya yang sangat tinggi ini gitu. Itu saran saya sih, Mas Rian. Oke, benar-benar. Karena tadi mungkin aku highlight sedikit yang kutipan Mas Theo tentang yang ada orang yang mungkin ketika harga turun gitu kan malah beli lagi gitu kan, karena memang ini mereka teman-teman itu kan sebutannya dollar cost averaging kalau nggak salah kayak investasinya ya. Nah, jadi kayak gimana cara itu mungkin ini kan tentang asumsi kayak itulah kenapa kalau tadi kata Mas Rio bilang kita harus invest ke atas gitu, karena kalau kita nggak belajar lah, berarti kita masuk nih instrumen apapun loh ya, mungkin kripto, saham, tapi kita nggak tahu apa-apa, kita main beli ikut-ikutan, kan pasti bakal ada psychology attack lah, kayak aduh turun lagi dah, duit gue hilang 10% nih atau apa gitu kan, mungkin bakal kayak takut kan, jadi kayak nggak siap gitu, karena memang kalau kita ngomongin investasi banyak hal kita persiapin gitu kan, dari mentalnya, psikologinya, nggak cuman teman-teman punya duit teman-teman bisa invest. Nah itu mungkin salah satu hal yang salah juga gitu kan, tapi ketika teman-teman paham, pelajarin metode-metode yang ada ya, salah satunya adalah dollar cost averaging. Nah itu adalah teknik yang emang mungkin teman-teman tuh beli secara nabung secara rutin lah. Misalnya teman-teman beli stok apa atau kayak beli Bitcoin, pokoknya saya habis gue gajian tanggal 25, 26 gue sini 500.000 gitu kan. Nah, jadi ibaratnya itu adalah metode yang mau harganya turun, mau harganya naik, pokoknya teman-teman nabung di sana untuk itu strategi kenapa kayak gitu, karena manfaatin compounding lah ya bahasa. Jadi kayak intinya kalau kita pede suatu harga itu naik terus gitu kan, ibaratnya mau harganya berapa, pokoknya rutin nabung. Nah itu bakal ada akumulasi sekian di tahun keberapa. Jadi tentu bisa searching juga mungkin, atau kita bahas nanti di lain sesi gitu kan, gimana caranya pakai dollar cost averaging. Tapi ini menarik karena memang ada yang kayak gitu Mas. Jadi kayak memang pokoknya harga turun adalah diskon. Nah ada yang kayak gitu kan. Kalau harga turun tuh justru orang nggak ngejual tapi malah ngebeli lagi. Nah ini kan ibaratnya salah satu yang perbedaan pola pikir antara yang mungkin udah banyak belajar metode atau yang belum. Nah itu juga teman-teman, jadi kalau kali Mas Teo juga perbanyak lagi baca-baca, kayak tadi baca berita mungkin, baca-baca artikel untuk tahu oh memang seperti itu ya, kayak gitu. Jadi buat
teman-teman juga sebelumnya sama teman buat yang baru join, dan kalau ada yang mau nanya boleh langsung di kolom komen nanti gitu kan. Nah, mungkin juga aku mau nanya ke Mas Theo nih gitu kan. Kalau di mungkin tadi kan kita udah banyak bahas tentang Bitcoin halving nih ya gitu kan. Nah, tapi kalau dari Thrift sendiri nih Mas, sejauh ini lagi ada promo nggak sih, atau kayak ada hal menarik gak nih di Thrift gitu kan? Mungkin kan teman-teman di sini banyak yang udah join juga dan pengen tahu kayak Thrift ini beda dalam artian ya bedanya apa gitu kan. Karena biasanya investor gitu ya, aduh saya belum pernah investasi kripto tapi banyak exchange nih, dan apa ya bedanya Thrift dengan mungkin exchange lain, atau kayak ada nggak promo yang bisa dinikmati sama teman-teman sekarang yang ada di Thrift kayak gitu. Oke. Cek suara saya kedengaran nih kan? Sempat terputus ini tadi. Kedengeran. Oke. Iya, putus. Oke, ya, mungkin sedikit menyampaikan aja sama teman-teman yang lagi nonton ya. Kalau Thrift masih, buat teman-teman yang di sini belum punya aplikasi Thrift, nanti bisa download melalui aplikasi Join Cuan. Di sana juga tersedia ya. Tadi ada disampaikan juga sama Mas Rian, ada di sana. Ini juga di pin juga nih linknya untuk registrasi di Thrift begitu ya. Teman-teman yang khusus untuk pengguna baru tetap masih ada promo. Dalam artian di sini promonya apa? Nanti teman-teman download aja dulu, nanti teman-teman dapat free ETH. Disclaimer juga nih, teman-teman yang mungkin baru, nggak usah takut ya. Dalam artian teman-teman di sini mulai dari 50.000 aja itu sudah bisa berinvestasi. Jadi jangan ketakutan dulu gitu, jangan takutan dulu untuk investasi. Dari kecil pun kita sudah bisa begitu. Jadi download aja dulu, kemudian nanti sambil teman-teman invest, nggak usah banyak-banyak dulu, belajar dulu di sana di Thrift. Nanti teman-teman juga ada kesempatan mendapatkan ETH. Nah, berapa? Nanti teman-teman cek dulu. Nah, sebagai info aja, kemarin aku juga lihat ke artikel ya, di mana disebutkan Donald Trump itu ternyata nyimpen ETH dia. Nyimpen ETH. Nah, di sini Thrift bagi-bagi ETH malah. Nah, gitu loh. Nah, itu promonya begitu loh. Jadi buat teman-teman yang baru, pengguna baru, boleh tuh download Thrift, pelajari. Di sana juga kita, kalau misalkan teman-teman bingung ya, itu ada helpdesk ya. Jadi di sini kita benar-benar mau melayani teman-teman yang mau pakai aplikasi Thrift ini secara real time. Jadi yang melayani itu bukan robot. Kita benar-benar orang. 24 jam itu orang semua. Jadi dengan harapan teman-teman permasalahannya clear gitu ya. Bukan clear karena dipaksa, tapi clear karena memang kita pendekatannya human gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dapat informasi lebih lagi, bisa juga gabung di platform kami yang ada di Telegram. Itu ada update informasi dan lain-lain di sana. Kita selalu istilahnya update informasi kok. Juga kalau berkenan follow IG, TikTok kita, karena di situ juga kita sering membahas mungkin weekly info dan lain-lain ada di sana. Kita juga aktif di semua sosial media ya, kurang lebih seperti itu. Itu sih Mas Rian, kalau promo-promonya buat teman-teman yang baru khususnya itu ada VETH, nanti download dulu di sana. Kalau bingung boleh chat di sosial media kami, atau mungkin langsung di aplikasinya itu ada tombol bantuan, nanti tinggal klik aja, nanti dibantu sama teman-teman yang lain. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Jadi memang buat teman-teman nih, apalagi yang pengguna baru nih ya, berarti lagi pas banget nih gitu. Karena bisa klik langsung atau link di bit.ly cuanthrift, langsung registrasi di sana, download aplikasinya, dan teman-teman bisa dapat kesempatan dapetin Ethereum gitu kan. Sekarang nih kalau kita cek coba nih ya, berapa harga Ethereum, kayak ada 2000-an ada kayak deh. Harga Ethereum 19 juta, tuh 28 juta gitu kan. Harganya siapa tahu dapat 0,01 juga kayak udah lumayan deh tuh kan teman-teman. Iya, kan gratis kan ya. Iya. Gratisan dapat 0,01 Ethereum berapa? 200.000 udah lumayan gitu kan buat beli kopi. Itu kalau sekarang siapa tahu abis halving jadi 400.000 jadi investasi gratisan gitu kan. Jadi coba disinggung juga sama Mas Theo, cukup mulai dari
50.000 gitu kan. Nah, ibaratnya Oke. mahalan kopi ini daripada investasi kan, kopi 80.000 ya. Iya, Kopi aja 80.000. iya, iya. Ya, ternyata Itu kopi di investasi di Jakarta, di sini ada yang kopi. 5.000. Oh iya, betul. Iya, saya ingat di Jakarta kopi 80.000 teman-teman. Nah, di Iya, iya. trip 50.000 aja udah bisa buat investasi kayak gitu. Nah, tapi ini menarik ngomongin ETH nih, Mas Teo. Ada satu pertanyaan nyangkut terus tadi aku baru cek dari Nurizal Ramadhani. Ditanya adalah, Bang lebih berpotensi Bitcoin atau Ethereum di 2024 kalau menurut Mas Teo? Kira-kira gimana? Ya, disclaimer ini opini saya lagi ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau misalkan kita membahas potensi, gini, kalau menurut saya pribadi, saya masih tetap yakin dengan yang namanya Bitcoin. Kenapa? Karena induk dari semua kripto itu di sana. Nah, kalau Ethereum itu bagusnya apa? Banyak project-project yang pakai Ethereum gitu. Ya, project-project layer 2 gitu yang pakai Ethereum itu banyak dan bagus-bagus. Di sana potensi untuk mengembangkan ini kita bahas cara ini ya kinerja. Mungkin dalam hal ini aku membahas Ethereum dari project-project yang sedang digarap mereka begitu ya. Itu potensi untuk naik besar karena projectnya banyak begitu. Nanti bisa di search ya, kalau disebutin di sini terlalu makan waktu nanti. Jadi bisa di search. Jadi Ethereum ini punya potensi gitu. Tapi kalau saya secara pribadi untuk saat ini saya tidak bisa menjamin bahwa bakalan lebih bagus daripada Bitcoin. Saya nggak bisa menjamin. Tapi kalau perkembangannya lebih besar mungkin. Tetapi kalau bagusnya dalam artian begini loh, stabilnya koin itu saya tidak bisa menjamin sestabil BTC atau Bitcoin itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau potensi kenaikan itu mungkin lebih bisa, tapi kestabilan tidak bisa 100% saya menjamin. Tetapi dua-duanya ini kalau aku bilang sih ini blue chipnya kripto ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau investasi di dua-duanya it's okay. Dan saya juga menyarankan semua para investor untuk selalu diversifikasi. Artinya jangan terlalu fanatik dengan satu koin tertentu. Jatuhnya nanti kayak FTX kemarin habis semua. Cuman percaya sama FTX, semua asetnya dimasukin FTX dan dia nggak baca berita, nggak baca updatean terkait gejolak yang terjadi di internal FTX-nya sendiri. Udah asal percaya aja, tahu-tahu dilihat nol saldonya, kan ya nggak lucu begitu ya teman-teman ya. Tetap namanya diversifikasi itu kita tetap sarankan. Kembali lagi kemana diversifikasinya itu tergantung dari kita masing-masing, analisa kita dari analisa fundamental atau teknikal, atau mungkin project yang mungkin dipercaya bakal booming nanti gitu. Mungkin project AI atau project-project yang mungkin kalau 2021 ya projectnya metaverse, tapi ternyata ya melempem juga kan, karena memang belum siap di dunia ini, belum siap untuk arah ke sana gitu. Bukan berarti nggak mungkin ya one day akan terjadi lagi, kita nggak akan tahu. Tetapi untuk saat ini belum siap gitu. Itu AI saat ini juga merajalela nih. Tapi AI ini nantinya seperti apa? Akan membahayakan atau tidak? Kalau membahayakan juga mungkin akan ada pengereman pasti gitu loh. Ya, yang lagi viral itu berita-berita ada artis yang fotonya itu pakai baju rapi, ternyata pakai AI jadi telanjang. Ada di baru itu. Iya betul. Ya, kan itu bahaya kalau orang nggak tahu dipikir foto beneran udah rame aja di grup keluarga kan begitu. Nah, contohnya gitu. Siap nggak siap, jadi tergantung nanti masyarakatnya siap nggak siap. Kalau lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ETH maupun Bitcoin itu memiliki potensinya masing-masing. Tetapi kembali lagi kalau saya secara pribadi disclaimer, saya masih punya kepercayaan bahwa Bitcoin bakalan bullish. Bukan berarti yang lain enggak. Kalau Bitcoin bullish artinya yang lain juga pasti mengikuti. Kurang lebih seperti itu Mas Ian. Betul. Sepakat dengan Mas Ian, karena habis Bitcoin season harusnya ada altcoin season gitu kan. Jadi habis Bitcoin to the moon, nah itulah teman-teman altcoin kayak seperti Ethereum, mungkin Solana dan sebagainya itu juga bakal menyusul gitu kan. Nah, nggak kerasa nih teman-teman udah hampir sejam gitu kan. Mungkin last question dari aku buat Mas Teo nih. Mungkin Mas Teo bisa kasih tips gini buat teman-teman gitu kan. Ibaratnya kita kayak
menyambut halving Bitcoin gitu kan. Apa sih tips buat teman-teman investor yang sekarang masih join bareng sama kita juga? Nah, ini mungkin tipsnya ya, tips dari saya pribadi. Mungkin teman-teman sudah punya pemahaman dan pengetahuan yang mungkin lebih baik daripada saya. Saya yakin lah ada beberapa teman-teman yang ada di sini nonton punya pemahaman yang lebih baik. Kalau misalkan nggak sepakat, nggak apa-apa, karena namanya juga kita sharing ya di sini ya teman-teman ya. Tapi strategi khususnya, kalau misalkan aku bilang khusus sih sebenarnya kalau untuk para investor nggak ada ya, karena aku yakin investor, kita kalau bahas tentang investor, kita kan cuma pengen lihat investor jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang cuman saya pesen aja mulai dari sekarang cicil aja, kan gitu ya. Kalau jangka pendek artinya lebih ke trader. Kalau lebih ke trader itu biasanya pengetahuannya lebih ya, dalam artian dia lebih sering lihat market. Nah, kalau sering lihat market artinya ya pastinya mereka sudah punya pemahaman atau kemampuan tertentu. Tetapi kalau buat teman-teman investor pemula, pengen invest, bukan trader, bukan investor yang jangka panjang, pengen nyoba belajar, ya pastinya itu tadi aku sampaikan di pembahasan di awal-awal tadi, perbanyak literasi gitu ya, investasi leher ke atas dulu. Nanti kalau memang, karena gini ya, kadang-kadang kita melihat bahwa kita mau belajar sesuatu kalau tanpa praktek itu kadang bosen juga. Teman-teman bolehlah menyisihkan beberapa nominal dana, nggak usah besar-besar, untuk belajar jual beli gitu ya, beli aset tertentu dijual gitu, lihat market sambil belajar. Banyak kok ini para influencer saham ataupun kripto yang ngajarin kita teknikal analisis. Nggak bisa kita belajar itu hanya semalam ya teman-teman ya, tetap kita harus kita gali itu day by day ya, dan jadi tidak bisa kita kayak Roro Jonggrang bikin candi semalam, nggak bisa. Kita tetap harus olah itu, kita harus pahami itu sampai benar-benar itu melekat dalam diri kita. Jadi kalau strategi khusus aku bilang tadi nggak ada ya strategi khususnya, karena teman-teman di sini punya cara masing-masing. Kalau misalkan saya memaksakan cara saya ke teman-teman itu juga nggak bagus juga. Tetapi lebih ke saran, kalau pengen intinya yakin bahwa aset yang teman-teman beli ini bakalan bullish di suatu saat, dari sekarang dicicil. Jadi ya kayak tadi Mas Dian bilang DCA aja. Kalau misalkan beli turun, beli lagi, pasti ada kenaikan kok, yakin deh. Tapi dalam tanda kutip ya, yang dibeli ya koin-koin yang mungkin punya histori yang bagus semua, atau blue chipnya kripto gitu, sama lah kayak saham gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman di sini semua kita sama-sama belajar. Kalau misalkan secara technical analysis nanti bisa teman-teman pelajari melalui media-media yang sudah sudah banyak lah sekarang ya. Nah, kemudian kalau buat para trader tetap hati-hati, karena kita nggak tahu ya, jangan berspekulasi terlalu tinggi aja. Kalau misalkan mengambil keputusan perlu dipikir juga kayak gitu. Apalagi trader pemula. Kalau ini kan saya memberikan saran itu lebih ke trader pemula ya, atau investor pemula. Hati-hati, investasi leher ke atas itu sangat penting. Kurang lebih seperti itu sih Mas Rian kalau dari saya ya. Oke, luar biasa. Thank you Mas Teo nih. Jadi kalau kita recap sedikit gitu kan, pembahasan kita yang hampir sekitar 50 menit lebih ini bareng Mas Teo gitu kan. Jadi pertama teman-teman 2024 nanti memang akan ada halving ya gitu kan. Jadi bakal rame ini, ada pilpres, ada halving. Mungkin teman-teman bisa pilih mau ikut yang mana gitu kan. Nah, kalau halving ini tadi seperti disinggung oleh Mas Teo gitu kan, ada potensi lah ya biasanya harga naik gitu kan, tapi nggak langsung juga. Kalau kata Mas Yo tadi mungkin bisa tahu ke depannya, tapi kalau secara historikal biasanya dalam jangka panjang ya teman-teman. Jadi bukan mungkin ibarat time frame-nya bukan time frame per jam tapi per hari gitu, itu biasanya cenderung naik gitu kan. Jadi teman-teman bisa prepare gitu kan, karena ada kecenderungan naik setiap halving gitu kan. Dan juga tadi juga sempat disinggung tentang gimana pengaruh dari kita bahas juga tentang BlackRock, Fidelity teman-teman ya, pengaruh institusional ini masuk ke kripto itu adalah salah satu sinyal positif lah gitu. Apalagi yang awalnya banyak institusi yang 2018-17 dia menolak, nah sekarang masuk, berarti kan ada satu dua hal yang
membuat perusahaan ini akhirnya percaya bahwasanya teknologi ini bakal berguna gitu kan. Dan juga tadi perihal investasi juga teman-teman make sure juga selalu investasi layar ke atas teman-teman gitu kan, perbanyak edukasi juga gitu kan, perbanyak teman-teman pengetahuan dulu gitu kan, seperti kita bahas gimana cara tahu teman-teman bisa tahu tentang metode-metode yang ada gitu kan, tentang dollar cost averaging dan hal-hal lainnya seputar investasi di crypto kayak gitu. Oke, siap. Oke. Oh ya, ini sebenarnya juga mungkin nanti Mas Rio bisa tambahin dikit kali ya. Ini ada pertanyaan dari Yoka sebenarnya, tapi aku rasa pertanyaan adalah sebenarnya aman gak kalau invest jutaan di thrift, misal beli koin? Kalau dari aku sebenarnya tadi seperti kita bahas di awal Mas ya, kalau dikata tentang keamanan dan thrift ini kayak seperti disinggung sama Mas Theo, bahwasannya thrift udah masuk ya ke dalam anggota bursa gitu kan, dan juga terdaftar di Bapepti juga, jadi harusnya sih aman untuk teman-teman bisa berinvestasi di thrift. Bener nggak kira-kira Mas Theo atau mau ada tambahan? Ya, kalau misalkan pertanyaannya aman nggak invest jutaan di thrift? Yang invest jutaan di thrift nggak cuma satu orang, bahkan nggak cuma jutaan begitu ya yang di thrift. Artinya Betul. teman-teman yang masih mau memulai, mungkin ragu seperti yang tadi saya sampaikan, dari nominal kecil pun it's okay gitu. Trust itu akan kebangun dari kita sudah terbiasa begitu, baru trust gitu. Jadi di thrift itu nggak cuma ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran juga ada yang bertransaksi di thrift. Artinya masyarakat Indonesia untuk trust ke thrift itu sudah sangat besar ya trustnya ya, banyak lah gitu. Kita juga salah satu platform exchange terbesar di Indonesia. Salah satu, ada beberapa lagi yang lain juga, tapi kita salah satunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa jamin bahwa aman karena kita terdaftar di Bapepti. Bahkan kemarin kita sudah mendaftar ke bursa kripto. Kurang lebih seperti itu. Jadi dijamin juga diakui pemerintah juga. Jadi kita aman. Kurang lebih seperti itu Mas Rian. Oke, luar biasa. Jadi tadi buat siapa Mas Yoka ya. Jadi aman Mas, udah tadi seperti disampaikan oleh Mas Theo juga. Dan buat teman-teman juga yang mau langsung daftar, bisa langsung download aplikasi Thrift atau bisa daftar lewat aplikasi Cuans juga. Mungkin teman-teman yang followers Cuan bisa lihat di aplikasi kita, bisa download untuk edukasi mengenai investasi saham, kripto dan sebagainya. Di banner kita ada Thrift, bisa daftar di sana, atau bisa langsung di bawah sini teman-teman bisa cek, ada di pin komen ada bit.ly Cuans Thrift. Nah itu teman-teman bisa langsung direct ke page pendaftarannya akun Thrift kayak gitu. Oke, teman-teman, Mas Theo, thank you banget. Ini live kedua kita, berarti kita udah bikin hampir kelas udah pernah, live udah pernah. Thank you banget, Thrift selalu open ke Cuans gitu kan. Semoga kedepannya bisa collab lagi, dan siapa tahu bisa event bareng di Surabaya nanti. Nah itu kita boleh lah, kita bisa mampir. BTW ini udah ketiga kayaknya. Yang kedua sama Pak Dugan. Oh iya, bener. Live-nya 2 kali, webinar 1 kali ya sama Pak Jordan. Bener berarti. Bener gitu. Semoga nanti next kita bisa bikin event lagi terus bareng Thrift lagi. Thank you Mas Theo. Siap, thank you juga Mas Rian. Selalu buat Thrift. Thank you. Amin. Thank you. See you teman-teman semua.